apa yang menjadi latar belakang dan juga tujuan diselenggarakannya Jambore Penyuluh Pertanian tingkat Jawa Barat ini? Tujuannya diantaranya kita ingin menyatukan salah satunya, menyatukan para penyuluh yang mungkin walaupun dengan latar belakang berbeda-beda gitu ya, atau status yang berbeda-beda, kita satukan dalam satu kesatuan penyuluh pertanian, satu satuan gerak kegiatan penyuluh pertanian. Jadi yang tadi saya sebutkan ada penyuluh swadaya, swasta, kemudian berbagai macam latar belakang ya. Seperti itu. Dengan kegiatan Jambore kita satu. Yang jelas ini sudah ada kepastian dari Kementerian Pertanian. Entah yang hadirnya itu Pak Menteri kah, apa wakil menterinya. Mungkin mudah-mudahan entah kedua-duanya atau salah satunya. Kemudian kita juga mengharapkan kehadiran dari wakil menteri koperasi rencananya. Kemudian kalau di provinsi kita mengharapkan kehadiran Pak Gubernur KDM. Bapak. Jadi ceria ini kreatif, edukatif, reflektif, inovatif, dan adaptif. Kelima sifat ini mungkin diharapkan berada dalam jiwa seorang penyuluh ya. Betul. Oke. Khususnya setelah nanti kegiatan Jambore. Selesai Jambore ini. Pulang itu harus punya jiwa itu ya. Nah. Oke, lalu rangkaian kegiatan selama Jambore 3 hari ini ya, apa saja? Itu yang pertama yang kita lakukan adalah ini yang sebetulnya ini paling penting, poin paling penting dalam setiap momen atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perhimpunan adalah adanya rembuk. Rembuk penyuluh ya. Penyuluh tapi ini. Kemudian ada juga kegiatan yang namanya vlog. Oke. Video ya, pembuatan video, inovasi. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan. Hiburan juga dibagi dua lagi. Ada yang sifatnya olahraga, ada yang sifatnya bukan hura-hura ya, tapi hiburan. Yang olahraga cuma ada 2. Yang pertama bola voli, yang kedua ada futsal. Kemudian ada juga kegiatan lomba Jambore Idol. Ada idol ya. Idolnya. Jadi itu ya nyanyi ya? Mengadopsi TV swasta gitu. Indonesian Idol ya. Sekarang ya perlombaan seperti itu. Tim jurinya dari mana nih? Jurinya ada profesional. Bukan dari perhimpunan ya. Oke. Lalu Jambore ini kapan akan dilaksanakan dan di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, apa kabar? Selamat datang kembali di Obatan, obrolan tani Kota Intan yang selalu menyajikan informasi seputar tokoh, inovasi, dan juga isu-isu pertanian. Sobat Tani, pada episode kali ini kita akan membahas tentang salah satu pilar penting dalam sektor pertanian di Indonesia, yaitu penyuluh pertanian dan organisasi yang menjadi rumah bagi para penyuluh, yaitu Perhiptani, serta rencana pelaksanaan kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian di Jawa Barat. Bersama saya sudah hadir narasumber yang kita ajak untuk menggali informasi lebih dalam. Yang pertama, Kang Iis Iskandar. Beliau adalah Ketua Umum Panitia Jambore Penyuluh Pertanian Jawa Barat. Apa kabar Kang Iis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah Kang Nugraha atau Kang Nunu. Beliau Wakil Ketua Panitia Jambore Penyuluh Pertanian Jawa Barat, dan beliau berdua ini adalah pengurus DPW Perhiptani Jawa Barat juga dari bidang organisasi dan kaderisasi. Iya, betul. Oke. Baik, langsung saja Sobat Tani kita bertanya ke Kang Iis. Apa itu Perhiptani dan perannya dalam pembangunan pertanian khususnya di Jawa Barat, Kang Iis? Perhiptani atau nama lain dari Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia adalah organisasi profesi yang di dalamnya tentang keilmuan, keahlian, kemasyarakatan, kemandirian, dan organisasi ini tidak berafiliasi dengan partai politik. Nah, kemudian perannya Perhiptani, kita memberikan saran, masukan tentang metodologi penyuluhan pada pemerintah. Bagaimana agar penyuluhan ini secara sistematis mampu membantu pemerintah agar mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Misalkan pemerintah mengharapkan swasembada pangan. Nah, ini dari Perhiptani ini
memberikan masukan gitu ya, masukan-masukan arahan bagaimana metode penyuluhan yang sesuai agar target swasembada pangan ini tercapai oleh pemerintah. Itu mungkin salah satunya mungkin seperti itu. Juga di dalamnya Perhiptani mengkreat para anggotanya agar terus meningkatkan wawasan, ilmu pengetahuan, keahlian gitu ya. Sehingga benar-benar ketika di lapangan itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para petani dan keluarganya, baik itu pelaku utama maupun pelaku usaha gitu ya. Yang titik akhirnya ini Perhiptani ini mampu untuk diharapkan mampu mesejahterakan masyarakat. Jadi akhirnya seperti itu, mampu mesejahterakan para petani. Jadi organisasi ini harus terasa, bukan hanya terasa manfaatnya oleh para penyuluh saja, tapi oleh para petani. Lalu ini anggotanya siapa saja, Kang Is, Perhiptani ini? Kalau Perhiptani yang jelas para penyuluh pertanian. Nah ini dari beberapa yang paling utama ada penyuluh pertanian, entah itu penyuluh pertanian ASN, ya. Kalau sekarang mungkin PNS dan P3K. Ada yang non ASN juga. Ada penyuluh swadaya, ada penyuluh swasta. Semuanya itu ya masuk. Semuanya masuk sebenarnya. Ditambah para pemerhati pertanian. Gitu. Termasuk itu juga para pemerhati pertanian sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perhiptani. Itu di pasal 2 kalau tidak salah itu. Salah satu keanggotaan. Jadi luas ya, tidak terbatas di penyuluh aja. Betul. Nah ini tadi disampaikan bahwa anggotanya adalah para penyuluh dan memberikan dampak untuk kesejahteraan para petani. Nah Kang Nunu, sebagai organisasi profesi, nah ini apa yang dilakukan oleh Perhiptani supaya penyuluh itu bisa mempunyai skill yang mumpuni lah, katakanlah ya itu, supaya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat petani khususnya di Jawa Barat ini. Penyuluh itu agen perubahan sebenarnya, agent cek bahasa Inggris. Bukan 007 ya, James Bond. Jadi sebagai agen perubahan, tentunya kita harus mengupdate, update informasi, update teknologi yang disesuaikan dengan masa sekarang. Teknologi tahun 80 belum tentu atau belum tidak akan relevan bila diterapkan di tahun 90 misalkan seperti itu. Termasuk teknologi yang sekarang kan zaman udah gadget, gadgetnya digitalisasi ya, serba gadget. Penyuluh juga dalam melakukan kegiatan penyuluhan ya harus menggunakan hal seperti itu, mengikuti zaman. Kalau dulu mah digutrut ya, sekarang mah diketik. Gak ada sekarang penyuluh misalkan dalam melakukan penyuluhan nggak ganong kertas koran, iya betul. Atau bawa spidol gede, atau bawa alat peragam yang beratnya misalkan 50 kilo. Nggak ada. Kita sesuaikan dengan yang sekarang terjadi. Kemudian dulu penyuluh pernah dibekali dengan yang namanya HP ya. Bisa menampilkan sinar kan. Terus kudu aya listrik. Kan sekarang mah enggak ini. Di sini bisa. Nah, jadi dalam mengupdate informasi juga ya penyuluh harus melek, jangan kalah sama petaninya. Sekarang kan petani yang kita bidik adalah untuk regenerasi khususnya, karena yang petani-petani yang sudah sepuh, yang generasi 80-90 kan tidak ada yang meneruskan. Ya salah satu tantangan kita, tantangan penyuluh itu regenerasi harus menciptakan regenerasi penyuluhan, karena siapa lagi yang akan melaksanakan pertanian? Negara kita kan agraris. Kita juga butuh makan ya. Iya, kita butuh makan. Tidak mungkin kita makan sepatu kan. Tidak mungkin kita makan gelas, tapi makan pangan. Dan mayoritas penduduk Indonesia kan makan nasi ya. Dari hasil pangan dari padi. Ya, kita juga harus terus berusaha. Jadi ada dua posisi nih. Lahan kita segini tetap, sementara yang makan bertambah, bahkan bukan setiap tahun, setiap hari. Hitungnya tiap hari itu bertambah. Nah kita harus menyediakan itu loh, tanggung jawab. Jadi antara penyuluh dengan petani itu tugas paling pokok kalau menurut saya, karena itu adalah ya kebutuhan pokok kan, kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia. Ya harus diupdate. Siap. Jadi
harus mengupdate tidak hanya informasi tapi juga keahlian dalam teknologi ya, Betul. Kang Nunu. Oke, tadi disampaikan bahwa dalam episode kali ini kita akan membahas juga rencana pelaksanaan Jambore penyuluh pertanian yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebagai ketua umum panitia nih, Kang Is, apa yang menjadi latar belakang dan juga tujuan diselenggarakannya Jambore penyuluh pertanian tingkat Jawa Barat ini? Latar belakangnya salah satunya ini karena merupakan program dari Perhiptani juga selampanya seperti itu, sehingga karena di kepengurusan sebelumnya hampir tiap kepengurusan ada Jambore, kami pun dalam kepengurusan kali ini melaksanakan Jambore seperti itu. Dan tujuannya diantaranya kita ingin melaksanakan menyatukan, salah satunya menyatukan para penyuluh yang mungkin walaupun dengan latar belakang berbeda-beda gitu ya, atau status yang berbeda-beda, kita satukan dalam satu kesatuan penyuluh gerak, pertanian. satu satuan gerak kegiatan penyuluh pertanian. Jadi yang tadi saya sebutkan ada penyuluh swadaya, swasta, kemudian berbagai macam latar belakang ya. Seperti itu. Dengan kegiatan Jambore kita satukan. Juga mudah-mudahan kegiatan Jambore ini berdampak pada masyarakat sekitar, maksudnya para entah itu petani ataupun masyarakat tempat pelaksana kegiatan, karena banyak kegiatan yang ada interaksinya dengan masyarakat di sana seperti itu ya. Ada kita menghadirkan kelompok tani ataupun kelompok wanita tani untuk bazar pameran di sana seperti itu. Selain nanti mungkin produk-produk lokal di situ. Produk-produk lokal seperti itu. Kita juga ada kegiatan mengunjungi petani yang sudah sukses sebagai untuk tempat untuk agar ditiru, mungkin seperti itu ya. Tukar informasi teknologi dengan mungkin di Kuningan ada yang sudah muncul bagus, nanti bisa ditiru atau bisa diduplikasi kemudian dilaksanakan oleh para penyuluh di kabupaten. Oke. Lalu Jambore ini kapan akan dilaksanakan dan di mana? Dilaksanakan pada tanggal 6, 7, 8 Mei 2025, tempatnya di Kuningan, tepatnya di KRK, Kebun Raya Kuningan, di kaki Gunung Ciremai. Kenapa tuh dipilih KRK? Karena KRK itu kalau kami melihat ya, tempatnya memang asri, sejuk, tenang seperti itu. Juga kita ingin bisa menampung ya? Bisa menampung, insya Allah bisa menampung lebih dari 1.000 orang di sana itu ya. Kemudian kita juga ingin meningkatkan daya pesona pariwisata, mungkin gitu ya. Promosi juga yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita melaksanakan para penyuluh di sana, Jambore di sana, KRK menjadi lebih ramai gitu. Jadi jangan dululah kita berwisata ke luar daerah, apalagi ke luar negeri. Di Indonesia aja sudah banyak mempesona gitu. Di Indonesia juga sudah banyak bisa dinikmati sesuai dengan potensi. Itu kan berarti outdoor ya, Kang Nunu. Kenapa nggak indoor? Misalkan takut hujan atau apa gitu. Apa alasannya pelaksanaan ini dilaksanakan di udara luar, outdoor seperti itu? Penyuluh itu kan di alam. Nggak ada penyuluh misalkan kerjanya di kantor terus ini, pakai AC, pakai musik segala macam, bukan penyuluh itu. Kalau penyuluh kan identik dengan alam, kita menyatu dengan alam, menyatu dengan tumbuhan, dengan air, dengan angin dan sebagainya. Sehingga kita pilihkan kemarin, ya berdasarkan ini juga kesepakatan ya. Kami di panitia. Oke lah, kita pilih di luar. Dan nanti tidurnya juga pakai tenda loh, Mbak. Aman ya? Iya. Nggak ada tidur misalkan penyuluh beratapkan langit. Dan nggak bakal kehujanan, aman. Insya Allah. Yeah. Jadi intinya kita akan kembalikan lagi ke alam. Refleksi ya, refleksi diri. Alam kita itu lebih biasanya ada energi positif tuh di sini. Kita melihat alam sekitar, di samping kita mengagumi ciptaan Allah, kita juga kan nih bikin press nantinya. Dan juga jangan lupa loh ada temanya. Kami punya tema itu. Temanya apa nih? Iya, ya kita harus ceria dong. Ceria, ceria, gembira. Apakah itu hanya sekedar ceria atau ada makna di balik itu? Ya intinya mukul atoh we orang teh gitu.
Nah, kami juga itu yang namanya ceria, jadi tema kita nanti pada pelaksanaannya itu dan ceria. Ceria itu punya arti. Jadi tidak semata-mata sekarang penyuluh atau niat penyuluh pertanian menciptakan sebuah tema tanpa arti, enggak gitu. Perlu makna itu. Nah, itu maknanya apa? Di pikiran kan gitu. Ceria itu ada artinya. Oke. Yang pertama adalah kreatif. Kreatif. Nah, In English. Bisa juga Oke. sebetulnya sih nggak kreatif juga nggak apa-apa. Tapi ada sebetulnya kemarin tuh muncul kata cerdas. Oke. Kreatif dan cerdas bisa etakene. Oke. Siap. Kreatif. Yang E-nya. Edukatif dong. Edukatif, terdidik ya gitu. Iya. Lalu Bisa pelajari. R-nya. R, ya. Apa R-nya? Coba kira-kira apa yang pantas? Terus mau ulang kreatif, edukatif. Iya. Terus R-nya apa? Apa? Reflektif. Oh, reflektif. Kalau Iya. harus bisa direfleksikan. Iya. Kemudian I-nya harus I. inovatif. Oh, berinovasi Kan kita ya. penyuluh harus inovatif ya. Iya. Inovasi baru. Dan yang terakhir adalah adaptif. Adaptif. Itu penting banget. Oke. Karena kalau misalkan kita melakukan atau punya sebuah inovasi kemudian tidak bisa dilaksanakan di tempat lain buat apa? Penyuluh itu dimanapun, kapanpun Ya, harus bisa harus. menyesuaikan diri ya. Betul. Di mana bumi dipijak, di Di situ langit dijunjung. dijunjung. Oke. Jadi ceria ini kreatif, edukatif, reflektif, inovatif, dan adaptif. Kelima sifat ini mungkin diharapkan berada dalam jiwa seorang penyuluh ya. Betul. Oke. Khususnya setelah nanti kegiatan jambore. Selesai jambore ini. Iya. Pulang itu harus punya jiwa itu ya. Nah, Harus ceria pokoknya. jadi energi-energi positif dari alam Diserap ya. Diserap, kemudian bisa power lagi gitu, Oke. kita lebih semangat lagi pasca jambore dalam rangka yang utama dalam rangka mendukung program pemerintah. Saat ini kan Pak Presiden usungannya kita tahun ini harus swasembada pangan. Mau tidak mau ya kita siap laksanakan seperti itu. Oke. Lalu acara ini kan tingkat Jawa Barat ya Kang. Acara sebesar ini tentu melibatkan banyak pihak. Nah ini pihak mana saja yang terlibat, baik itu mungkin dinas instansi pemerintah ataupun mungkin lembaga dari luar Kang? Ya kalau dari lembaga pemerintah kita mengharapkan kehadiran, yang jelas ini sudah ada kepastian dari Kementerian Pertanian, entah yang hadirnya itu Pak Menteri kah, apa wakil menterinya, mungkin mudah-mudahan entah kedua-duanya atau salah satunya. Kemudian kita juga mengharapkan kehadiran dari wakil menteri koperasi. Rencananya. Nah, dalam rangka kita pemerintah, para penyuluh pertanian juga ke depan dilibatkan dalam pembentukan koperasi Desa Merah Putih gitu. Jadi para penyuluh banyak sendiri ya PR-nya. banyak PR, mudah-mudahan banyak RP gitu. No comment. Berharapnya sih. Iya, berharap kita. Oke. Tapi kita ikhlas ya. Ya, salah satu bentuk tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab seperti itu. Kenapa kita menghadirkan dari Kementerian Koperasi? Karena kita diberikan tanggung jawab dalam rangka pendirian koperasi Desa Merah Putih. Jadi petani itu tidak hanya pelaku utama ya kan? Tapi pelaku usaha. Ya, seperti itu. Nah, penyuluh harus tahu koperasi Desa Merah Putih itu apa. Mungkin momennya di sana. Namanya dibahas khususnya juga di Jawa mungkin Barat. nanti. Nah, Ya. mudah-mudahan. Okay. Kalau kita akan agendakan waktunya, entah itu mudah-mudahan Pak Wakil Menterinya Pak Peri bisa hadir, atau kalau tidaknya siapapun lah delegasi dari sana, delegasi dari Kementerian Koperasi bisa mensosialisasikan kepada kami para penyuluh itu dalam temu profesi atau entah itu namanya atau temu usaha ya, karena mudah-mudah tersampaikan sehingga kami paham, oh ini tugas kami, kami siap membantu seperti itu. Baik, lalu kemudian ini baru dua instansi dua. pemerintah pertanian, di tingkat koperasi, nasional, ya. Kemudian kalau di provinsi kita mengharapkan kehadiran Pak Gubernur KDM. Bapak Gubernur, mudah-mudahan beliau bisa berkenan hadir, untuk ya. hadir. Kemudian ada kalau beberapa dinas gitu ya, yang paling utama mungkin dari dinas TPH sebagai mitranya para penyuluh, dinas tanaman pangan dan hortikultura, dan beberapa dinas lainnya yang satu
satu naungan pertanian secara umum seperti itu. Kalau selain itu juga kita mengharapkan kehadiran mudah-mudahan benar dari Bappenas. Kami akan melaksanakan gerakan pangan murah GPM, bazar murah sehingga mudah-mudahan terasa manfaatnya oleh masyarakat sekitar di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan juga bisa hadir dari masyarakat dari Majalengka, dari Cirebon karena kebetulan berdekatan ini tempat di sana itu rada strategis gitu. Dari Majalengka bisa, dari Cirebon juga bisa, dekat dengan sumber dari sana ya, karena di Kecamatan Pasawahan Kuningan ini ada dari beberapa akses bisa hadir sehingga diharapkan masyarakat di sana juga ikut terlibat. Seperti itu. Jadi bukan hanya penyuluh saja di Jember itu, tapi meriah ya nanti. Ya mudah-mudahan. Okay. Kalau dari lembaga di luar pemerintahan, ada beberapa yang sudah menyatakan kesanggupan untuk bisa mensupport, khususnya di yang bergerak di bidang pertanian, entah itu sarananya yang mendukung perusahaan produksi dari produksi yang entah itu pupuknya, entah itu hama untuk pengendalian hama penyakit pestisidanya perusahaan seperti itu. Kemudian ada juga dari yang memanfaatkan hasil pertaniannya. Sudah nanti ada dari hulu sampai hilir. Nah, seperti itu. Lalu target pesertanya nih, Kang Nunu sebagai wakil ketua penyelenggara ya, berapa banyak target pesertanya? Kemudian siapa saja nih peserta yang terlibat? Untuk peserta, sebetulnya kalau misalkan kita bicara di penyuluh pertanian Provinsi Jawa Barat itu hampir 3.000 penyuluh. Ya, tapi untuk kegiatan Jember ini kita hanya hanya sanggup untuk 1.000 orang. Jadi nanti delegasi yang dari tiap daerah itu sudah kita plot, sudah kita bagi. Sekarang dari Kabupaten Garut misalkan ada 68 atau 80 orang, jadi guys semuanya berangkat. Dari Kabupaten Tasik misalkan saya aja kemarin 75. Jadi 246 orang. Kemudian pesertanya dari kabupaten juga itu nggak khusus, nggak harus misalkan penyuluh ASN kudu kali itu. Yang namanya penyuluh aja secara global. Kemudian penyuluh juga tersebut ya pertama ingin berpartisipasi, yang keduanya karena nanti ada beberapa kegiatan di sana, jadi mengikuti kegiatan tersebut. Kalau penyuluh swasta, penyuluh swadaya bagaimana? Ikut? Boleh sebetulnya boleh menghadiri. Boleh hadir. Silakan. Kan ini terbuka untuk umum. Kita mengharapkan kehadiran para penyuluh itu seperti yang tadi ada penyuluh ASN, non ASN, penyuluh swadaya, penyuluh swasta. Kita mengharap seperti itu. Tapi karena keterbatasan biaya kita sanggupnya hanya 1.000 orang gitu. Itu. Nah, kalau yang mereka menghadiri tanpa mungkin tidak ada fasilitasi untuk nginep dan sebagainya, hanya tamu biasa swadaya ya. Iya, seperti itu. Lalu rangkaian kegiatan selama Jambore 3 hari ini ya, apa saja? Itu ada sebetulnya dibagi ke dalam 2 kegiatan ya. Yang pertama kegiatan yang bersifatnya tentang penyuluhan. Itu yang pertama yang kita lakukan adalah ini yang sebetulnya ini paling penting, poin paling penting dalam setiap momen atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perhutani adalah adanya rembuk. Rembuk penyuluh ya. Penyuluh tapi ini kan biasanya kalau di daerah-daerah kan yang melaksanakan ada rembuk petani, misalkan kan Sarasehan. Iya. Nah, yang sekarang akan kita lakukan adalah rembuk. Itu dari rembuk penyuluh kita nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah rekomendasi atau gagasan atau ide atau usulan yang akan kita sampaikan ke pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi atau daerah. Apa saja gagasan-gagasannya ya nanti kita bahas. Disesuaikan dengan isu-isu yang sekarang. Dalam rangka tadi mendukung swasembada pangan berkelanjutan ya sekarang. Kalau kita swasembada berkelanjutan. Iya, tidak hanya tahun ini, terus ya. Nah, itu kegiatannya dari sifat penyuluhan. Kemudian ada juga kegiatan yang namanya vlog. Video ya, pembuatan video inovasi penyuluhan. Pembuatan di tempat atau bagaimana itu vlognya? Jadi vlognya kita bikin di masing-masing daerah. Nanti kita lombakan. Mana yang paling baik mungkin. Semua juga yang terbaik ya, tapi yang paling baik ya.
Itu inovasi ya, Ya, vlognya? vlog inovasi. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya karena tadi harus ceria, Ceria. kan, kita pun ceria pada tahun, untuk hiburan misalnya, Iya. ya gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya hiburan. Hiburan juga dibagi dua lagi. Ada yang sifatnya olahraga, ada yang sifatnya bukan hura-hura ya, tapi hiburan. Hiburan. namanya. Yang olahraga kita cuma ada dua. Yang pertama bola voli, Oke. tapi itu untuk putra ya. Kalau yang nanti untuk putrinya mau juga nggak apa-apa sih. Kita pasti Memeriahkan dikasih, aja gitu ya. semangat. Misalkan awalnya senang yang voli, atau Jangan dilarang. Yang kedua ada football. Futsal. Kalau football kan lapangannya. Lebih. Dan nanti kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan di luar loh, Pak. Nggak ada di gor, enggak. Iya. Pokoknya menyatu dengan alam. Kan. Iya. Kalau perlu nanti yang football ya, Futsal. tong bisa patu cepat. Antep. Mudah-mudahan nggak cedera ya. Tapi enggak ya. Kemudian ada juga kegiatan lomba jambore idol. Ada idol ya. Idolnya Jadi itu ya Nyanyi ya. mengadopsi apa TV swasta gitu. Indonesian Idol ya. sekarang ya perlombaan seperti Tim jurinya dari mana nih? Jurinya profesional ada gitu. Oh, profesional. Iya. Bukan dari Perhiptan ya. Bukan. Oke, kita sip. menghadirkan. Kalau gitu mah kalau jurinya dari kita lagi yang banyak protes nanti. Subjektif ya. Nanti wah cenah si eta mah juara teh peda we da jurina gitu kan enggak. Oke, jadi profesional ya, benar. Oke. Kita adakan jurinya dari luar. Contoh. Kita sudah menyiapkan. Sudah. Iya, Oke. contoh seperti futsal itu dari ASKAP PSSI. Jadi semua lomba itu emang jurinya profesional. Profesional. Oke. Dari kalau voli bola dari jurinya atau wasitnya dari PBPSI. Oke. Seperti itu. Kemudian mohon tambahan ya, ada paduan suaranya juga gitu. Ya, Yang khusus paduan untuk suara. para ibu-ibunya, ibu-ibu penyuluhnya. Jadi idol dan paduan suara itu beda ya? Berbeda. Ah. Jadi kalau idolnya itu hanya sendiri, Iya, perwakilan dari perwakilan. tiap kabupaten mau pria ataupun perempuan itu bebas. Yang penting ada salah satu yang mewakili DPD gitu ya dari kabupaten. Nah, kalau paduan suara itu ini dikhususkan untuk ibu-ibu para penyuluh 12 orang. Seperti itu, pesertanya 12 orang. Siap. Jadi mengembangkan bakat dan hobi dalam Yang tarik terpendam suara ya. itu. Seperti itu. Oke. Itu. Ada lagi untuk lomba-lomba yang sifatnya Hiburan penyuluhan itu ada itu temu usaha, kemudian Oh. ada temu profesi seperti itu. Kemudian kita ada kunjungan ke kunjungan lapangan ke para petani yang sudah maju gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi ada jalan santainya, ada senam sehatnya gitu ya. Dan banyak hadiahnya. Ya, mudah-mudahan di jalan santai ini kita buat kupon undian, nanti ada door prize-nya. Door prize, ya. Mudah-mudahan para sponsor ini membantu kami. Menarik sekali ya, ini acara sebesar kemudian meriah dengan kegiatan-kegiatan ini tentunya membutuhkan anggaran yang cukup besar ya Kang Is sebagai ketua umum panitia ini. Kalau tidak keberatan bisa diceritakan dari mana sumber anggaran penyelenggaraan Jambore ini gitu Kang Is? Dari penyuluh pertanian. Dari penyuluh pertanian. Kita lereongan, gotong royong, saling bantu membantu bahu membahu. Nah, ya, saya ditampik ya. Mangga. Gitu ya. Dari kita oleh kita untuk kita. Itu yang paling utamanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan dari beberapa pihak yang juga ada siap Sponsor. untuk membantu sponsor. Karena kalau dari pemerintah kami paham sendiri adanya efisiensi Impres nomor 2. Itu lumayan jangankan kegiatan yang sifatnya kami seperti itu, di kegiatan pemerintah pun banyak yang pengurangan anggaran efisiensi, sehingga kami dengan keadaan apapun kita harus tetap laksanakan. Kita gotong royong. Gotong royong, kemandirian ya. Kemandirian. Gitu. Tapi ya itu dari perusahaan swasta juga ada, insya Allah. Nggak ada komitmen, Kang Is? Nggak ada komitmen apapun. Mereka membantu ikhlas gitu, mungkin mensupport kami bagian daripada promosi perusahaan-perusahaan tersebut, seperti itu. Win-win solution ya, simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Oke, tadi
Kang Nunu menyebutkan bahwa setelah Jambore ini ada rembuk ya, outputnya itu adalah rumusan rekomendasi untuk pemerintah tentang pertanian. Nah ini bagaimana Perhiptani memastikan bahwa ada keberlanjutan setelah Jambore ini dengan rekomendasi tersebut? Pengalaman dari dulu, memang yang namanya organisasi kan sifatnya itu bisa sebagai kontrol sosial, atau juga kita mengusulkan dari bawah harapan-harapan, menampung aspirasi anggota. Dan anggota kita kumpulkan apa saja aspirasinya, apa kemauannya, apa cita-citanya, kita harus fasilitasi. Kemudian kita sampaikan. Nah, setelah kita sampaikan juga, Perhiptani itu nggak diem. Dan rata-rata biasanya kita bikin rekomendasi nih 1, 2, 3, 4, 9 sampai 10 kasihkan ke Pak Bupati misalkan kalau daerah udah sudah ditanyakan kan pohon gitu. Jadi kita nggak gitu. Jadi kita sudah sampaikan, kita kawal, kita tanyakan, bukan berarti kita gedor ya, aku mah aja enggak gitu. Kita tanyakan kalau misalkan ada hambatan atau ada kekurangan apa yang harus kita bantu untuk melaksanakan atau mengeluarkan hal tersebut. Sehingga antara pemerintah kemudian dengan organisasi profesi itu bersama-sama untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi kita tidak menuntut atau bungkung enggak. Tapi ada memberikan saran, kritik, solusi juga ya. Saran, dan itu juga tujuannya tentunya disinkronisasi dengan tujuan pemerintah juga. Kalau misalkan kita hanya mengusulkan atau merekomendasikan hal yang tidak bisa pemerintah lakukan, itu buat apa? Nantinya kan bukan ada sinergi ya, sinergi. Bukan sinergi, nantinya malah jadi ya gitulah ribut kemudian kayak penyuluh teh. Ini agak melebar sedikit nih tentang isu-isu yang sekarang sedang hangat tentang tenaga penyuluh pertanian, bahwa akan ada regulasi nanti status penyuluh ini dialihkan dari daerah ke pusat ya. Nah ini tentu saja tanggung jawab penyuluh juga semakin besar nanti ke depannya. Nah ini bagaimana setelah adanya Jambore ini Perhiptani selaku rumah bagi penyuluh ini siap untuk mendukung program-program pemerintah di dalam mewujudkan tujuan tercapainya swasembada pangan. Ya sangat jelas lah, Perhiptani mendukung program pemerintah. Jadi Perhiptani mengarahkan anggota supaya apalagi isu yang dekat-dekat ini ya, pengalihan status dari daerah ke pusat, kita satu komando, kita siap untuk satu komando, kita diarahkan untuk benar-benar bisa mensukseskan program dari pemerintah seperti itu. Jadi jalannya ya kita berjenjang mungkin ya, karena di Perhiptani itu kan ada jejaring organisasinya gitu ya, mulai dari DPC, DPD, DPW, DPP seperti itu. Nah jejaring-jejaring ini melalui Perhiptaninya kita erat ikatkan dalam dengan anggotanya supaya dalam satu arah satu tujuan, mengikuti arahan dari Kementerian Pertanian. Jadi dengan adanya status di pusat lebih mudah untuk mengarahkan begitu ya. Karena kalau status para penyuluh masih di daerah, kadang-kadang pimpinan daerah itu punya beda kebijakan ya. Nah, beda kebijakan. Yang pemerintah daerah A inginnya lebih ditekankan kepada misalkan kenaikan kemiskinan, mengentaskan kemiskinan. Yang satu ini hanya dititik beratkan pada peternakannya saja, yang ini hanya pada perikanannya saja misalkan seperti itu. Nah, kalau dalam satu penyuluh pertanian, satu komando di Kementerian Pertanian itu satu perbedaan-perbedaan itu akan menjadi hilang, dalam akhirnya menjadi melebur menjadi satu tujuan sesuai dengan target capaian tujuan dari Kementerian Pertanian. Oke, jadi siap ya Perhiptani dengan para penyuluh di dalamnya itu untuk mendukung program pemerintah. Oke, lalu ini apa pesan dan harapan dari Perhiptani kepada seluruh penyuluh pertanian Jawa Barat khususnya dalam menyongsong kegiatan Jambore ini, Kang? Pesan dan harapan. Harapannya rekan-rekan penyuluh semuanya, khususnya di Jawa Barat,
mari kita sama-sama mensupport kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian, mensukseskan kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian. Entah itu yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung. Nuhun hadir, bisa hadir nanti dalam pelaksanaannya di sesuai target ya. Sesuai target. Insya Allah mudah-mudahan kami optimis target 1000 tercapai. Nah, bahkan mungkin mengharapkan kehadiran di luar itu pun monggo kami menantikan kehadiran rekan-rekan dan mohon supportnya, mohon dukungannya karena dari tadi kita orang rereungan gitu ya, orang saling membantu bahu membahu. Gitu karena kami para pengurus tidak ada apa-apanya, panitia tidak apa-apanya tanpa bantuan, support, dukungan dari rekan-rekan penyuluh pertanian semuanya se-Jawa Barat. Mungkin itulah harapan yang paling utamanya. Tambahan? Ya, silakan. Ada tambah. Jadi tambahnya gini, penyuluh itu kan yang namanya organisasi ya. Biasanya kan kalau di kesatuan ada yang namanya jiwa korsa. Nah, iya. Kebersamaan. Nasib seperjuangan sih. Nah itu harus kita tumbuhkan lagi. Meskipun di organisasi penyuluh ini di Perhiptani memang sudah ada dari dulu, tapi itu harus kita perkuat terus. Pancaetika. Jangan melihat status latar belakang. Tidak, yang penting penyuluh semua. Yang namanya penyuluh ya tujuannya sama untuk memberikan informasi, memberikan inovasi, meningkatkan kesejahteraan para petani. Oke, terakhir nih, ke depannya apa mimpi besar Perhiptani untuk penyuluh pertanian, baik dalam mendukung pembangunan pertanian maupun untuk kesejahteraan penyuluh sendiri mungkin sebagai salah satu ujung tombak sektor pertanian di Indonesia ini? Jadi kita jangan sampai diombang-ambingkan lagi, karena pengalaman penyuluh pertanian itu dari dulu ya, dari sudah di pusat dikembalikan ke daerah, di daerah gitu kadang-kadang berbagai macam lembaga penyuluhannya macam-macam gonta-ganti gitu ya. Kemudian ada penyuluh itu ada pernah naungan di badan, pernah naungan hanya selevel kabid, ada yang lembaga penyuluh hanya selevel kasih, dilempar lagi ke pusat sekarang gitu. Cukup sudahlah mimpi besar kami, cukup sudah sekarang ini terombang-ambing seperti itu. Kami penyuluh pertanian dalam satu komando, satu naungan di pusat semuanya. Itu jadi status kami para penyuluh ini punya kejelasan tanpa mengkhawatirkan nasib kedepannya seperti itu. Kemudian kami lebih mudah lagi atau lebih praktis, lebih gampang membantu para petani, bukan hanya sekedar jembatan ilmu pengetahuan teknologi, mentransferkan dari para peneliti atau dari universitas atau apapun ke akademisi itu bukan hanya sekedar itu ya, bukan hanya sebagai transfer ilmu pengetahuan teknologi, tapi lebih mimpi besar kami ini mampu mensejahterakan para petani. Itu gitu tujuan ya. akhirnya. Tujuan akhirnya bukan hanya para petani itu bukan hanya sebagai objeknya saja, tapi para petani sebagai subjek, sebagai mitra para mitra kerja para penyuluh, sehingga tidak ada lagi yang namanya petani miskin, petani hanya tinggal daki, tidak ada lagi istilah seperti itu. Itu mimpi besar kami. Ada tambahan? Ya ada lah. Kalau dari penyuluh diajak kantongi sampai jam 7 juga pasti. Oke, silakan tambahannya apa? Mimpi besarnya tadi luar biasa Kang Is. Ini tambahan dari Kang Nul apa? Ya, tadi kan ke petani ya, ujungnya memang ke petani dan keluarganya. Tentunya harus bahagia, harus ceria lah. Ya, Oke, balik lagi ke ceria. Balik lagi ke situ. Yang paling intinya memang seperti itu. Jangan lupa petani itu adalah pahlawan. Pahlawan loh. Kalau nggak ada petani siapa yang ngasih makan kita? Betul. Kan kita negara Indonesia negara agraris. Nggak mungkin kita makan sepatu, makan gelas, kan makan beling, dalain kuda lumping gitu kan. Produk pangan ya. Jadi ini juga sangat penting di samping petani yang sekarang. Jadi harus juga adanya regenerasi. Karena kalau tidak ada penerus siapa yang meneruskan? Betul. Sudah pada sepuh ya petani sekarang. Pertama udah pada sepuh. Petaninya meskipun pada sepuh. Sekarang juga kan banyak lahan mungkin ya. Lahannya kan
masih tetap bahkan degradasi loh sekarang, Kurang. penurunan. Kualitas dan Berkurang, kuantitas ya. kualitasnya dan kuantitasnya. Kemudian juga tantangannya kan setiap hari kita tuh bertambah manusia. Antara yang pulang dengan yang datang tidak sebanding. Banyak Sementara- mulut yang harus dikasih makan. banyak yang harus dikasih makan. Kemudian kita juga kan masih budaya diurang gitu di Sunda khususnya. Kalau belum makan nasi kan cendahan. Betul. Meskipun geus pihak leuweut opat misalkan seperti itu. Iya. Tetap. Nah itu harus mindsetnya diubah Ya, juga diubah. itu. Betul. Nah, itu Tugas salah penyuluh satu tugas lagi. penyuluh, tugas berat penyuluh. Dan saya juga masih berharap untuk pemerintah sebetulnya. Seperti yang sekarang. Kalau harapan saya sekarang kan petani diberikan yang namanya subsidi subsidi Betul. pupuk itu gede loh, Iya. triliunan kan nilainya. Kalau menurut saya mah dari penyuluh secara pribadi. Jangan ke segitunya lah. Kalau mau mah ya subsidinya ke hasil. Oke. Jadi di situ kan petani sebagai pelaku utama, oke lah pertanian, nanam padi, udah bisa lah, udah jago dari dulu, bahkan jagoan kena kolot bahulanya. Ini nih di sektor pemasarannya sebagai pelaku usaha yang harus Dihilirnya ya. dihilir dari sektor hilir. Kalau usahanya sudah benar, pendapatannya meningkat, otomatis kan kesejahteraannya pun meningkat. Jadi nanti tidak ada lagi yang namanya petani tinggal daki kan. Jadi petaninya berdasi dengan regenerasi petani. Siap. Oke. Terima kasih Kang Is juga Kang Nunu atas penjelasannya dari awal sampai akhir tentang Perhiptani penyuluh, terus tujuan penyuluh pertanian itu sendiri dalam pembangunan dan juga dalam waktu dekat Jambore ya. Baik, Sobat Tani, demikianlah obrolan kita seputar rencana kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian Jawa Barat. Kemudian peran Perhiptani dalam memajukan pertanian dan bagaimana penyuluh pertanian menjadi ujung tombak di lapangan dan apa saja yang membuat profesi ini begitu krusial dalam ketahanan pangan nasional kita. Semoga obrolan tadi bermanfaat untuk semua Sobat Tani. Jangan lupa tonton terus Obatan TV dan subscribe. Tetap sehat, tetap produktif. Saya Lia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Is. Sami.